Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Siti Nurfaidah. Saya perwakilan dari kelompok 14 akan menyampaikan beberapa kesulitan-kesulitan yang dialami saat melakukan komunikasi interpersonal atau konseling. Nah, baik, langsung saja saya akan menyebutkan beberapa kesulitannya. Di antaranya yaitu ada kondisi di mana klien diam, klien menangis, konselor meyakini bahwa tidak ada pemecahan masalah yang didapat dalam menghadapi masalah klien. Ada juga konselor tidak dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dari klien. Konselor membuat atau melakukan kesalahan. Konselor dan klien sudah saling kenal atau akrab. Nah, juga klien bertanya hal-hal pribadi yang dialami konselor. Ada juga klien ini menolak bantuan dari konselor atau klien merasa tidak nyaman dengan jenis kelamin konselor. Nah, bisa juga waktu yang terbatas yang dimiliki oleh konselor atau konselor tidak dapat membina hubungan baik atau menciptakan hubungan yang baik dengan klien. Bisa juga klien bicara terus-menerus nih, namun yang dibicarakan si klien ini tidak berhubungan dengan materi pembicaraan saat konseling. Nah, ada juga konselor merasa dipermalukan oleh suatu topik pembicaraan. Dan selanjutnya ada keadaan kritis. Nah, dan untuk kondisi yang terakhir adalah klien ingin si konselor ini mengambil keputusan. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan mengenai upaya-upaya apa saja yang bisa dilakukan dalam mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut. Nah, untuk yang pertama, di mana kondisi klien ini diam. Jadi, kondisi klien diam ini sudah sangat wajar ditemui saat melakukan konseling. Nah, biasanya karena faktor dia cemas atau dia sedang bingung atau sedang marah. Namun, ini adalah kondisi yang sudah wajar ditemui. Jadi si konselor ini sebisa mungkin memberikan suatu empati atau simpati kepada klien. Misalnya, baik ibu, tidak apa-apa ibu diam karena ini kondisi yang sangat wajar atau biasa saya temui. Jadi ibu jangan takut, jangan cemas karena saya akan mendengarkan keluh kesah dari ibu. Nah, jadi memang kondisi diam ini seringkali ditemui saat awal pertemuan melakukan konseling. Jadi sebisa mungkin si konselor ini memberikan waktu untuk si klien ini mengungkapkan masalahnya atau mengutarakan apa yang ingin diucapkan. Baik, untuk kondisi yang kedua atau kesulitan yang kedua itu adalah kondisi di mana si klien ini menangis. Jadi, menangis ini memang sudah sangat wajar ditemui konselor saat melakukan konseling. Si konselor ini juga harus memahami bahwa si klien ini harus atau bisa bebas mengekspresikan perasaannya ini dengan menangis. Jadi sebisa mungkin berikan bahasa tubuh yang bisa membuat si klien ini merasa nyaman atau merasa diterima, misalnya dengan menepuk-nepuk pundaknya. Namun si konselor ini juga harus memperhatikan latar belakang lain atau memperhatikan usia, jenis kelamin, dan budaya sosial supaya si klien ini tidak salah paham dengan si konselor. Nah, seperti itu. Nah, untuk kondisi yang ketiga ini berasal atau kesulitannya berasal dari si konselor, yaitu konselor meyakini bahwa tidak ada pemecahan masalah yang didapat dalam menghadapi masalah si klien ini. Nah,
Seorang konselor akan merasa cemas bila dirinya ini tidak yakin atas apa yang harus disarankan, walaupun konselor tersebut ahli dalam kesehatan reproduksi. Namun, tidak selamanya dapat menemukan jalan keluar bagi masalah yang dihadapi klien. Jadi, perlu diingat bahwa fokus utama konseling ini adalah subjeknya atau orangnya, bukan pada masalahnya. Nah, si konselor ini juga harus pandai-pandai mengekspresikan sifat simpati. Terkadang hal tersebutlah yang diinginkan oleh si klien. Jadi berikan saran kepada klien seseorang yang dapat membantunya. Nah, salah satu langkah yang dapat dilakukan terhadap klien jika si klien ini mendesak ingin dibantu konselor dalam memecahkan masalahnya adalah dengan mengatakan bahwa meskipun konselor tidak dapat mengubah keadaan, tetapi si konselor akan selalu menyediakan waktu untuk klien. Baik, untuk kondisi selanjutnya yang termasuk kesulitan-kesulitan dalam konseling adalah di mana konselor tidak dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dari klien. Nah, hal ini merupakan kecemasan yang biasa diutarakan oleh konselor. Katakan dengan jujur dan terbuka bahwa Anda tidak tahu pemecahannya, namun dapat mencari jalan keluarnya bersama-sama, dan Anda berusaha mencari informasi tersebut untuk klien, diskusikan dengan supervisor, teman sejawat, atau dari referensi lain. Lalu berikan pemecahan masalahnya yang tepat. Nah, perlu diingat bahwa mengelak pertanyaan atau menjawab tanpa dasar ini akan lebih berpengaruh negatif terhadap hubungan dengan klien yang sudah terbina dengan baik. Jadi, lebih baik apabila konselor mengakui keterbatasan pengetahuannya. Kondisi selanjutnya yaitu konselor membuat atau melakukan kesalahan. Jadi, menghargai klien adalah salah satu syarat penting dalam konseling. Nah, menghargai dan mempercayai klien ini dapat ditunjukkan dengan cara mengakui bahwa konselor telah melakukan kesalahan. Jadi, perbaiki kesalahan dan minta maaflah apabila keliru atau salah. Hal terpenting adalah ketepatan, bukan kesempurnaan. Mengakui kesalahan berarti konselor menunjukkan penghargaan terhadap klien. Nah, bersikap jujur. Jadi, semakin Anda jujur, Anda menunjukkan perasaan di saat yang tepat tanpa harus menceritakan kehidupan pribadi Anda. Semakin mudah bagi klien untuk melakukan hal yang sama, di mana klien juga akan bersikap jujur dan terbuka pada konselor. Nah, kondisi selanjutnya ada di mana konselor dan klien ini sudah saling kenal atau akrab. Jadi, apabila hubungan konselor dan klien ini sudah terbina akrab atau sudah terjalin dekat, perlu disampaikan bahwa bila klien menginginkan, dapat diatur pertemuan dengan konselor lain yang melayani konseling. Berdasarkan pengalaman nih, hubungan akrab ini akan mempengaruhi jalannya konseling. Nah, untuk kondisi yang selanjutnya yaitu di mana klien bertanya tentang hal-hal pribadi dari konselor. Nah, secara umum usahakan ya untuk konselor tidak membicarakan hal-hal pribadi dengan si klien. Anda juga tidak perlu menjawab hal-hal pribadi yang ditanyakan oleh si klien, karena hubungan antara klien dengan konselor itu hubungan profesional, bukan hubungan sosial. Nah, Anda juga dapat membantu klien jika ingin membicarakan pengalaman keluarga sendiri atau dapat menceritakan pengalaman orang lain tanpa harus memberitahukan nama atau mengidentifikasi orang tersebut adalah klien. Nah, kadang-kadang klien bertanya, apakah konselor pernah mengalami masalah yang sama? Sebaiknya jangan menjawab ya atau tidak. Anda bisa mengatakan hal lain seperti, saya tahu kondisi seperti itu, tolong jelaskan kepada saya yang lebih lanjut.
Nah, untuk kondisi di mana kesulitan dalam konseling selanjutnya adalah klien menolak untuk menerima bantuan dari konselor. Nah, jadi membuka pembicaraan dengan menanyakan mengapa mereka datang ke klinik atau tempat konseling tersebut. Itu sangat membantu. Selanjutnya, Anda juga dapat mengatakan, "Saya dapat mengerti Ibu. Kita punya waktu untuk membicarakan tentang kebutuhan-kebutuhan Ibu." Nah, apabila klien sama sekali tidak mau bicara, tekankan hal-hal yang positif ya. Paling tidak si klien ini sudah berkenalan dengan si konselor atau mungkin ia mampu mempertimbangkan kembali. Sarankan untuk melakukan pertemuan selanjutnya. Nah, untuk berikutnya ada klien merasa tidak nyaman dengan jenis kelamin dari konselor. Nah, apabila klien menyampaikan sebelumnya bahwa dirinya mengharapkan konselor yang sama atau berbeda jenis kelaminnya, hal ini dapat dipenuhi apabila memungkinkan. Tetapi pada kenyataannya berhadapan dengan seseorang dengan jenis kelamin berbeda dan menjadi masalah, klien merupakan konselor harus dapat melihat apakah klien ini betul-betul mau atau mencobanya. Nah, untuk kondisi yang membuat sulit konseling berikutnya adalah waktu yang dimiliki konselor ini terbatas. Jadi sejak awal pertemuan, klien ini sebaiknya mengetahui berapa lama waktu yang dimiliki konselor atau yang disediakan konselor untuk dirinya. Ada juga hambatannya atau kesulitan, yaitu konselor ini tidak dapat membina hubungan yang baik dengan si klien. Nah, terkadang hubungan yang baik itu memang sulit terjadi. Nah, hal ini itu bukan berarti konselor harus diakhiri dengan mengirimkan klien ke konselor yang lain, tapi akan lebih baik apabila konselor meminta pendapat dari teman sejawat atau sesama petugas kliniknya untuk mengamati dan melihat di mana letak kesulitannya. Apakah ada sikap klien yang membuat konselor merasa ditolak klien? Nah, segala kemungkinan itu bisa dijaga. Saat satu aspek penting dari pelatihan adalah sebelum konseling yang sesungguhnya dilakukan, mengirim atau meminta klien pergi itu tidak akan membantu, tetapi mungkin berpengaruh buruk bagi klien. Jadi lebih baik mencoba melanjutkan konseling, terutama untuk membuat klien ini merasa nyaman tentang dirinya. Nah, untuk kondisi berikutnya yaitu di mana klien ini berbicara terus, tetapi yang dibicarakan klien ini sangat tidak berhubungan dengan materi pembicaraan saat konseling. Nah, situasi ini itu kebalikan dari sikap klien yang diam tidak mau bicara. Jadi apabila si klien ini terus-menerus membicarakan hal-hal yang tidak sesuai dengan pembicaraan konseling, konselor ini bisa memotong pembicaraannya dengan mengatakan, "Maafkan saya, Bu. Apakah Ibu tegang atau merasa cemas tentang sesuatu? Saya perhatikan Ibu menyatakan suatu hal yang secara berulang-ulang. Apakah ada yang sulit disampaikan Ibu?" Nah, pertanyaan semacam ini akan membantu klien memfokuskan kembali percakapan. Nah, untuk kondisi yang selanjutnya ada di mana konselor ini merasa dipermalukan dengan suatu topik pembicaraan. Dapat terjadi suatu kondisi di mana klien ini mengatakan sesuatu yang membuat konselor merasa malu. Semakin banyak konselor berlatih menghadapi hal-hal yang sensitif, semakin mudah ia mengenali situasi yang rentan dan semakin siap untuk menghadapi situasi tersebut. Jadi sebaiknya konselor jujur kepada klien, terutama bila konselor bereaksi secara emosional kepada klien, karena klien akan mengamati hal tersebut. Keadaan ini bisa dimanfaatkan terlebih dahulu mengakui perasaan yang muncul dan mengembalikan ke topik pembicaraan yang dikemukakan oleh si klien.
Jadi setelah pertemuan berakhir, akan sangat membantu bila konselor ini membicarakan kepada konselor lain tentang apa yang telah terjadi dan melihat apakah perasaan tidak nyaman ini itu bisa diatasi. Baik, selanjutnya ada kondisi di mana keadaan kritis. Nah, komunikasikan dengan tegas tetapi sopan mengenai keadaan darurat tersebut kepada keluarga. Berikan penjelasan yang singkat tetapi jelas mengenai langkah-langkah yang harus diambil atau dilakukan bersama untuk mengatasi keadaan. Sedapat mungkin melakukan mendengar aktif ya, dan ucapkan kata-kata yang menenangkan seperti saya akan berusaha semampu saya. Nah, kondisi terakhir ini di mana klien menginginkan konselor untuk mengambil keputusan. Nah, klien sebenarnya membutuhkan bantuan dan itu memang pasti terjadi. Dan Anda dapat memberikannya dengan mengajukan pertanyaan seperti, Anda sepertinya mengalami kesulitan dalam mengambil keputusan. Apakah mungkin Anda kurang siap? Apakah Anda ingin mendiskusikan hal ini lebih lanjut? Apakah Anda membutuhkan informasi lebih banyak atau waktu yang lebih lama untuk berpikir? Apakah Anda ingin membicarakan hal ini dengan orang lain? Atau mungkin pasangan Anda atau orang tua Anda? Nah, Anda juga dapat berkata, saya dapat menjawab pertanyaan Anda dan membantu Anda untuk memberikan alternatif lain. Tetapi Andalah yang tahu lebih banyak yang terbaik untuk kehidupan Anda. Nah, apabila klien tidak dapat memutuskan, misalnya metode KB yang dipakai, berikan kondom atau spermedis untuk digunakan sewaktu-waktu. Baik, begitulah atau demikianlah informasi dan materi yang dapat kelompok 14 sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.